Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badr Rahman dengan NIM 1111901 0001. Saya Sonia Sifwakila dengan NIM 111905051000229. Saya Nugi Rayu Puspita Ningtyas, NIM saya 111905100000196. Zahra Mirzaulan Maharani dengan NIM 11190510017. Jadi keberhasilan dakwah itu awalnya tidak menjadi sorotan utama ataupun menjadi fokus utama para ahli-ahli dakwah ataupun para dai-dai yang bersentuhan langsung dengan proses dakwah. Jadi intinya adalah para pendakwah ini memiliki dua tahap. Tahapan pertama itu saat mereka usaha atau saat mereka ikhtiar. Tahapan kedua itu saat mereka bertawakal. Nah, saat mereka ikhtiar ini maksudnya adalah ketika para pendakwah ini mendakwahkan materi-materi dakwahnya kepada para mat'u. Nah, di sisi tawakalnya adalah ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa itu untuk merubah ataupun tidaknya sikap atau perilaku dari para mat'u ini. Jadi itu sudah di ranah Allah Subhanahu wa taala. Apakah sikap atau perilaku mat'u ini setelah mendapatkan dakwah dari para pendakwah ini berubah atau tidak? Nah, buat lebih jelasnya teman-teman bisa tonton video ini. Yang pertama ada keberhasilan dakwah. Untuk dapat mencapai keberhasilan dakwah, ada dua poin yang harus dikerjakan. Poin pertama adalah mengenali medan dakwah. Ada dua medan dakwah. Yang pertama adalah dakwah amah atau dakwah umum. Dakwah amah ini adalah dakwah terhadap masyarakat umum atau masyarakat kampus secara umum jika dalam konteks dakwah kampus. Kemudian dakwah kasyah. Dakwah kasyah lebih kepada pembentukan karakter pada para dai yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian poin kedua, mengetahui dua pilar utama yang menjadi kunci kesuksesan dakwah serta tercapainya target dakwah. Dua pilar tersebut adalah yang pertama ada Qiyadah Rasyidah yaitu pemimpin yang bijak, dan yang kedua ada Jundiyah Muti'ah yaitu pengikut yang taat. Qiyadah Rasyidah merupakan pemimpin yang dapat mengambil keputusan. Dia tidak pernah meninggalkan syuro dan istisyarah dalam setiap mengambil keputusannya. Sedangkan Jundiyah Muti'ah bukanlah pengikut yang hanya sekedar mengikuti secara penuh atau taklid buta, tetapi adalah jundi yang taat kepada pemimpinnya, serta memiliki pemikiran yang tajam dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sementara itu, dari perspektif sosial, keberhasilan dakwah dibutuhkan indikator-indikator tertentu sebagai tolak ukurnya. Nah, menurut Ahmad Fakih, indikator-indikator tersebut dapat digali dari tujuan-tujuan dakwah yang telah dirumuskan oleh para ahli. Pada ranah sosial, keberhasilan dakwah dapat dilihat dari dua dimensi. Yang pertama dimensi individu dan dimensi sosial. Nah, di dalam dimensi individu ini ada iman, takwa, akhlak mulia, sejahtera, bahagia, dan damai. Sedangkan di dalam dimensi sosial ada khairul ummah, saling berpesan dengan kebenaran, kesabaran, mengajak pada kebaikan, serta mencegah kemungkaran. Nilai-nilai ajaran Islam teralisi dalam kehidupan masyarakat, keadilan sosial, makmur, damai, dan sejahtera. Sementara, evaluasi dakwah sendiri adalah meningkatkan pengertian manajerial dakwah dalam sebuah program formal yang mendorong para manajer atau pimpinan dakwah untuk mengatasi perilaku anggotanya lewat pengamatan yang lebih mendalam yang dapat dihasilkan melalui saling perhatian di antara kedua belah pihak. Secara spesifik, tujuan dari evaluasi dakwah adalah untuk mengidentifikasi sumber daya dai yang potensial dalam sebuah spesifikasi pekerjaan manajerial. Evaluasi menjadi sangat penting karena yang pertama dapat menjadi keselamatan pelaksanaan dan perjalanan dakwah. Yang kedua, untuk mengetahui positif dan negatifnya pelaksanaan sehingga dapat memanfaatkan yang positif dan meninggalkan yang negatif. Selain penjelasan tentang pengertian evaluasi dakwah, juga akan dipaparkan prosedur evaluasi kegiatan dakwah, yaitu yang pertama, menetapkan standar atau tolak ukur. Dengan alat mengukur itu barulah dapat dikatakan berhasil atau tidaknya tugas dakwah. Yang kedua, ada rencana evaluasi. Dalam melakukan evaluasi, biasanya dikaitkan dengan model-model evaluasi yang akan digunakan, yaitu yang pertama itu ada evaluasi input. Evaluasi input itu ada apa aja? Yang pertama ada peserta program meliputi mad'u, dan yang kedua ada tim atau staf meliputi dai dan manajerial. Yang ketiga ada program meliputi durasi terkait evaluasi input yang ada 4 kriteria. Yang pertama tujuan dakwah, kedua penilaian terhadap kebutuhan komunitas, yang ketiga ada standar dari suatu praktek yang terbaik, yang keempat biaya untuk pelaksanaan program. Lalu ada evaluasi proses. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai bagaimana proses kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan. Evaluasi ini memfokuskan pada aktivitas interaksi antara mad'u dengan dai. Lalu evaluasi akhir. Evaluasi ini dilakukan untuk
menilai seberapa jauh tujuan-tujuan yang sudah direncanakan telah tercapai. Poin yang ketiga, mengumpulkan data. Lalu yang keempat, menganalisis. Dan yang terakhir, yang kelima, menyajikan hasil analisis. Tadi adalah penjelasan dari kunci keberhasilan dan evaluasi dakwah. Kami berharap semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah dijelaskan tadi. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.